dan ia ingin menyamai Kertajaya dalam hal kemegahan, padahal ia hanyalah seorang aku. Kisah ini bermula saat Tunggul Ametung singgah di rumah Empu Purwa dengan tujuan ingin meminang Ken Dedes. Sayangnya pada saat itu Empu Purwa sedang tidak berada di rumah. Ia sedang mencari kayu bakar di hutan. Sang Akuni begitu terpesona dengan kecantikan Ken Dedes. Saking terpesonanya, ia tidak sabar lagi menunggu lama-lama. Tanpa menghormati tuan rumah, sang Akuni mengambil paksa Ken Dedes, lalu membawanya pergi begitu saja. Ken Dedes tak berdaya melawannya. Ia hanya bisa menangis sembari berdoa, mengutuk tindakan biadab sang Akuni. Mendapati putrinya diambil paksa Akuni, Empu Purwa sangat geram. Kegeramannya semakin bertambah karena tidak ada satupun penduduk yang mau buka mulut siapa sesungguhnya yang menculik anaknya. Sumpah serapah keluar dari mulutnya. Hai orang yang melarikan anakku, semoga tidak mengenyam kenikmatan. Matilah dia dibunuh dengan keris. Demikian juga orang-orang Panawijen. Keringlah sumurnya, semoga tidak keluar lagi air dari kolamnya. Itulah sekelumit kisah mengapa Ken Dedes menjadi permaisuri Tunggul Ametung. Rasa ketidaksukaan mulai merasuki Ken Arok terhadap majikannya ini setelah mendengarkan kisah yang begitu tragis ini. Saat ia sedang mengawal, ia seperti mendengar jeritan hati sang permaisuri. Saat mata permaisuri meratap Ken Arok, ada sebuah pesan yang ingin disampaikan namun tertahan. Hingga akhirnya Ken Arok dan Ken Dedes menjalin komunikasi terlarang. Jeritan hati yang dirasakan Ken Arok benar adanya, bahwa Ken Dedes sama sekali tidak mencintai suaminya. Ia menceritakan kepiluannya kepada sang pengawal. Ia merasa seperti burung dalam sangkar emas. Hatinya amat sedih karena tidak bisa bertemu sang ayah. Betapa Ken Arok terkejut sekaligus terhormat. Permaisuri bercerita apa adanya. Ada rasa khawatir dan was-was komunikasi ini diketahui orang lain. Bukankah ini akan menjadi aib? Mengapa harus aku yang mendengarkan kisah ini? Batin Ken Arok bertanya-tanya. Dalam kegundahannya, Ken Arok bercerita kepada sahabat dekatnya Kebo Ijo. Sama seperti Ken Arok, Kebo Ijo adalah pengawal yang cukup terhormat. Ia adalah prajurit yang cakap di mata Tunggul Ametung. Sayangnya, Kebo Ijo memiliki sifat suka pamer kepada kawan-kawannya. Kebo Ijo dan Ken Arok merupakan anak muda yang punya keinginan menjadi Akuni. Mereka saling bercerita dan berbagi kisah suka duka menjadi pengawal setia Tumapel. Pada suatu ketika saat pengawal Ken Dedes, angin berhembus semilir menerpa rombongan permaisuri. Saat Ken Dedes turun dari kereta kencana, angin menerpa balutan kain yang dikenakan Ken Dedes. Tanpa sengaja Ken Arok melihat betis dan bagian rahasia Ken Dedes yang bersinar terang. Sinar itu amat menyilaukan matanya. Kejadian ganjil ini membuat Ken Arok semakin penasaran. Ia sampailah peristiwa ganjil ini kepada sang eyang Lohgawe. Betapa terkejut mendengar cerita Ken Arok dengan pandangannya yang menerawang. Eyang Lohgawe menyimpulkan bahwa Ken Dedes memang wanita yang istimewa. Dia memiliki tanda-tanda sebagai wanita Naraswari. Kelak dia akan menurunkan raja-raja besar. Secara tidak langsung, Eyang Lohgawe semakin memberikan semangat kepada Ken Arok untuk mewujudkan mimpinya menjadi Akuni. Meskipun ia tidak sampai mengizinkan Ken Arok membunuh Tunggul Ametung,
Tidak mungkin seorang pendeta memerintahkan untuk membunuh. Ken Arok meyakinkan bahwa sinyal yang diberikan Ken Dedes begitu nyata. Ken Arok mencintai Ken Dedes. Siang malam Ken Arok selalu memikirkan bagaimana caranya bisa mengkudeta Tunggul Ametung. Kebencian Ken Dedes dan Ken Arok kepada Tunggul Ametung melahirkan persekongkolan. Ken Arok yang pada awalnya hanya ingin mengabdi kepada Tumapel, kini berubah menjadi Ken Arok yang haus kekuasaan. Atas saran dari ayah angkatnya terdahulu, Prabu Semparan, Ken Arok mendatangi seorang pandai besi yang amat terkenal di Tumapel. Masyarakat biasa memanggilnya Empu Gandering. Kualitas senjata yang dibuatnya terkenal hingga Kediri. Ia meminta Empu Gandering membuatkan keris dalam waktu 5 bulan. Namun permintaan itu tidak disanggupinya. Empu Gandring meminta waktu 1 tahun untuk menyelesaikannya. Ken Arok menyepakati permintaan Empu Gandring itu. Ambisi yang memecah memaksa Ken Arok menemui Empu Gandring kembali. Ia ingin mengambil keris yang sudah dipesan. Rasanya sudah tidak sabar lagi ingin memilikinya. Empu Gandring yang masih menyempurnakan keris yang belum jadi itu merasa tersinggung. Dia tidak berkenan memberikannya kepada Ken Arok. Meskipun Ken Arok memintanya, ia tetap teguh pada pendiriannya. Ken Arok lalu merebut keris itu dari tangan Empu Gandring, lalu menusukkan ke dadanya. Dengan tekanan yang amat keras, makian dan cacian keluar dari mulut Ken Arok, meluapkan kekesalannya kepada Empu Gandring. Begitu juga Empu Gandring dalam keadaan sekarat bersimbah darah. Ia mengutuk Ken Arok. Ia bersumpah bahwa keris itu akan membunuh 7 generasi pembawanya. Setelah Ken Arok berhasil mengambil keris dari tangan Empu Gandring, ia kemudian menunjukkan keris itu ke sahabat dekatnya, Kebo Ijo. Betapa Kebo Ijo terpesona dengan keris yang dibawa sahabat karibnya itu. Ia meminta izin kepada Ken Arok untuk meminjamnya sementara. Kebo Ijo tanpa menyadari telah masuk perangkap Ken Arok. Kebo Ijo memang pengawal yang tangkas. Sayangnya ia punya sifat suka pamer benda pusaka. Kelemahan ini dimanfaatkan betul oleh Ken Arok demi mewujudkan mimpinya. Masyarakat Tumapel beranggapan bahwa pemilik keris itu adalah Kebo Ijo. Ken Arok tahu betul strategi yang akan dilakukan selanjutnya. Ia mengambil keris tanpa sepengetahuan Kebo Ijo. Keris itu akan digunakan untuk membunuh sang aku Tunggul Ametung. Pagi buta, Tumapel digemparkan oleh kematian sang aku. Tubuhnya kaku bersimbah darah, dengan keris menancap di perutnya. Atas perintah Ken Dedes, dikumpulkanlah semua tokoh-tokoh penting Tumapel untuk mencari tahu siapa pelakunya. Tak butuh waktu lama, semua pihak mengarah kepada satu nama, yakni Kebo Ijo. Kebo Ijo lah pelakunya karena dialah yang membawa keris pusaka tersebut. Kebo Ijo juga ikut hadir dalam pertemuan itu. Ia mengelak bahwa dirinya bukanlah pembunuhnya. Dirinya kembali meyakinkan bahwa yang memiliki keris itu adalah Ken Arok. Ken Arok membantah bahwa keris itu adalah bukan miliknya. Ken Arok pun menjelaskan bahwa sesungguhnya Kebo Ijo memang terobsesi ingin menjadi aku. Betapa terpukul hati Kebo Ijo. Ternyata ia dijebak oleh sahabat karibnya sendiri. Hancur berkepung-kepung persahabatan yang telah dibangun. Apa daya, seperti maling yang ketangkap basah, Kebo Ijo menjadi luapan kemarahan tokoh-tokoh yang hadir. Semuanya sepakat agar Kebo Ijo dihukum seberat-beratnya. Ken Dedes sebagai penentu kebijakan setuju agar Kebo Ijo dihukum mati.
Setelah beberapa lama Ken Dedes yang mengandung janin Tunggul Ametung itu memerintah Tumapa sendiri dengan bayang-bayang Ken Arok. Hingga akhirnya Ken Dedes mendeklarasikan calon pendamping hidupnya yang baru, yakni Ken Arok. Tidak ada yang berani membantah keputusan Ken Dedes atas pilihannya. Semuanya merestui keputusan itu. Secara otomatis kini Ken Arok adalah aku baru Tumapa yang sah. Demikianlah godaan kekuasaan memperseterukan anak manusia. Pemuda lugu yang pada mulanya ingin mengabdi kepada majikan, lalu tergoda ingin menjadi aku. Ambisinya tak terkendali. Segala cara ia lakukan untuk menjadi aku, meskipun harus mengkhianati kepercayaan, merusak persahabatan, bahkan membunuh orang-orang yang telah membantunya. Tinta sejarah bahwa kekuasaan yang diperoleh dengan menghalalkan segala cara itu semua pun akan hilang. Siapa yang menanam kebaikan, maka ia akan menuainya. Begitu juga siapa yang menanam keburukan, maka ia akan menuainya pula. Ken Arok mati ditikam keris oleh anak tirinya sendiri, Anusapti.